Selamat sore teman-teman sama kakak-kakak. Sore. Sore, Ben. Jangan tegang, jangan tegang. Ini lagi berusaha untuk ini. Oh, relax. Oke. Ya, nggak apa-apa, Ben. Selama kamu udah sisiran, aman, Ben. Ya, jadi kita ketemu lagi di persekutuan ibadah remaja Pos Cilengsi pada sore hari ini. Di minggu ini temanya adalah The Choice is Yours. Kalau saya kemarin ujian minggu lalu tuh bahasa Inggris kan ujiannya itu choose the right answer. Kalau dalam hati saya jawabnya the choice is mine, not yours. Asik. Oke teman-teman kakak-kakak, dengan gembira kita nyanyikan untuk memulai ibadah ini. Kita nyanyikan lagu PKJ 16, mari kawan-kawan nyanyi gembira. Nah, masih dalam suasana gembira, kita ada wacana. Itu waktunya cairkan suasana, supaya kita nggak tegang-tegang banget. Asik. Nah, aku punya ini nih, satu permainan. Tapi sebelumnya, kameranya di-on-in dulu dong. Ada yang belum tuh? Di-on-in dulu teman-teman, sebentar aja kok, sebentar. Nanti offin lagi boleh? Boleh dong, 5 menit doang kok, 5 menit. Nggak nyampe ya? Nggak nyampe lah. Ya, mau lihat, saya juga mau kenal wajahnya nih. Oh. Ya. Ayo teman-teman, buruan di-on, ntar kuota saya keburu habis nih. Sebentar, katanya sebentar. Nah, Andreas. Ayo Christine, mana? Jonathan, Ginda, Lisda. Kuota saya habis nungguin kalian nyalain kamera. Lisda belum, Lisda. Ayo Lis, semangat. Lina, belum, Lisda. Hai Lisda. Ada Lina. Ayo Lis, jangan tutup dulu ya. Lina nih, belum nih Lina nih. Ayo Lin. Saya mau kenal Lina nih. Lina. Oke, lanjut. Ya udah, kita mulai aja teman-teman. Jadi aku punya permainan nih. Jadi permainannya itu, enggak teman-teman, saya baca dulu nih. Ada ini juga. Belum briefing teman-teman. Nah, jadi permainannya itu aku mau minta teman-teman sama kakak-kakak nih
ambil satu benda di sekitar kakak-kakak sama teman-teman. Jangan ditunjukin dulu. Nah, nanti pada hitungan ketiga kita tunjukin barangnya sama-sama nih. Nah, nanti kakak-kakak sama teman-teman harus buat satu kalimat pujian dari barang-barang yang kakak-kakak sama teman-teman angkat. Gitu. Contohnya tuh, Siap. coba Kaiser dulu, Kaiser. Esther manggil emaknya kayak Yang dekat dulu. oh, oke kakak bantu ya. Benda-bendanya apa aja yang ada di sekitar, apa aja yang kesenggol di sana, simpen dulu. Nanti hitungan ketiga, makanya kamera on ya. Hitungan ketiga kita tunjukkan benda itu benda apa. Siap? Satu, Siap. udah pegang semua ya? Udah ya? 1, 2, 3. Apa itu? Kayak apa tuh kak? Ya, Loh, Pak. steker ya? Pak. Apa itu kak? Oximeter. Nah, Kak Hendra pulpen. Kak Hendra pulpen. Kak Okta buku ya? Kak Okta buku, terus Andre apa Dre? Apa tuh Andre? Wah, bakal ketahuan Andre lebih kamar. Jonathan apa John? Oh, Minuman, mantap. tadi Kak Esther juga mau pegang ini loh. Hampir kita sama nih Jonathan. Kita selalu sedia air minum. Lista apa Lis? Lista pegang apa? Halo? Lis? Pegang apa Dek? Gak ada. Ginda? Ginda pegang apa Gin? Oke, nggak apa-apa, kita lanjut ya. Mudah-mudahan monitor. Nah, sekarang benda yang kita pegang ini, buatlah satu buah kalimat pujian terhadap benda yang sedang kakak-kakak dan adik-adik remaja pegang. Satu kalimat pujian, terserah kalimatnya bagaimana. Pokoknya kalimatnya pujian. Isinya. Untung nggak ada yang pegang pacul ya. Nah, Iben dulu. Ayo, Ben. Lanjutkan. Iben tuh pegang apa sih? Oh, dia pegang. Itu dong. Enak aja kamu. Aku baru minta, Iben. Oh, Iben baru minta. Dia pegang ini tadi tuh. Tunjukkan. Esther mentang-mentang di endorse sama Jeko, dia bawa pegang gelas Jeko. Oh ya, kelihatan ya tulisannya. Kita nih belum dapat endorse. Bener. Ayo, coba Iben puji. Aduh, lupa lagi. Nih, jadi ada gelas. Tadi mau ngambil gelas kosong sih, cuma Emang enak. Sekarang ada kopinya. jadi ini Puji ada. lah itu kopi. Jadi ini ada kopi. Tahu nggak sih perbedaan kamu sama gula sama kopi ini? Jadi kopi ini kalau nggak pakai gula itu pahit. Jadi, tapi kalau misalkan ada kamu jadi lebih manis. Udah nggak tahu. Oh, ini nih. Saya sempurnakan kalimatnya Iben ya. Boleh Kak, coba Kak. Kopi ini tuh kalau nggak pakai gula pahit, kayak hidup aku kalau nggak ada kamu gitu. Itu. Benar. Nah, Kak Hendra mantap. mantap. Emang, Kak. Lanjut, siapa? Andre. Ayo Andre. Kendra dulu. Andre dulu dong yang hidupnya pahit kayak kopi. Masalahnya ini bantal Kak, ribet Kak. Oh. Mantap, Iben. Pokoknya satu kalimat, Rep. Satu kalimat apa aja. Apa ya? Ini aja berarti. Tidur nggak pakai bantal. Bisa nggak, Andre? Tidur nggak pakai Kenapa? bantal. Tidur nggak pakai bantal bisa nggak?
Enggak. Nah, bisa jadi kalimat itu tuh. Jadi Oh, apa dikasih tuh, kode, Kak? dikasih kode. Jadi itu aja. Samain aja Andre, hidup aku tanpa kamu bagaikan tidur tanpa bantal. Mantap. Mantap. Mantan Pak Boy kayaknya nih Kak Hendra. Hendra udah ahli. Oke, lanjut John. Kamu apa Jonathan dengan air minum ini? Air minum itu mau diapain tuh pujiannya John? Ada nggak kalimatnya? Tanpa kamu saya tidak bisa hidup seperti Ketularan Kak Hendra semua dah. Ketularan semua ya. ya. Oke, kira-kira ini ya saya berikan kepada Iben. Teman-teman, dalam hidup kita nggak bakal ngerasain yang senang doang, yang bahagia doang. Tapi kalau lagi bahagia, kita muji, itu tuh lebih mudah muji Tuhan Yesus tuh kalau kita tuh lagi hati kita tuh lagi senang, lagi bahagia. Tapi kalau nggak enak, kalau misalkan lagi banyak tugas lah, lagi kena omel orang tua atau guru, atau nggak lulus SNMPTN yang kemarin gitu kan, yang buat kelas 12-nya, kita tuh malah lupa kebaikan Tuhan sama kita. Nah, jadi marilah kita saat ini kita mengaku dosa-dosa kita di hadapan Tuhan. Teman-teman, kakak-kakak dapat berdoa secara pribadi terlebih dahulu. Jadi boleh teman-teman? Kita berdoa secara pribadi dulu. Tuhan, di hadapan-Mu kami mengakui dosa dan pelanggaran yang kami perbuat. Betapa kami telah melukai hati Tuhan, tidak taat dan tidak peduli akan kehendak-Mu. Ampunilah kami di dalam nama Tuhan Yesus, di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus yang kami memohon. Amin. Nah, teman-teman, marilah kita sekarang mempersiapkan hati kita untuk mendengar firman Tuhan sambil menyanyikan lagu Di Hatiku Ya Yesus, Tuhan Bersabdalah. Halo Ben. Sebelumnya Ben, Ya. Iben lihat ada itu nggak Ben, di Zoom-nya ada tulisan, kalau diklik di yang ini ada tulisan more nggak, tanda titik 3 itu more. Ada. Nah, yang coba diklik yang share computer sound atau share sound ya. Tadi nggak ada suaranya ya Kak? Iya, tadi suaranya nggak keluar. Saya curiga ini karena itu mungkin. Oke. Nah, itu diklik, nanti kalau udah kecentang, kalau semuanya lancar, bener. itunya keluar. Apanya yang bener, Kak? Berarti tadi juga nggak ada suara ya? Oh. Tadi suaranya Iben keluar, cuman itu kan yang lagunya kan dari komputer ya. Oke, mari kita coba. Bener, tadi aku nggak kedengaran juga suaranya. Iya, sama, Kak. Sip. Coba kita lihat ya. Oke, Ben, lanjut, Ben. Sorry, Ben. Ada Kakak suaranya? Ada, Kak? Ada ya? Ada. Ada bagus. Ada. Di hatiku, ya di hatiku, Tuhan bersabdalah, ku berserah, pasrah penuh
bersabdalah ya Tuhan. Di hatiku ya Yesus, Tuhan bersabdalah. Di hatiku ya Yesus, Tuhan bersabdalah. Oh, agar tenang hatiku dan hilang khawatirku. Katakan sama-sama. Di hatiku, di hatiku, ya di hatiku, Tuhan bersabdalah. Ku berserah, pasrah penuh, bersabdalah ya Tuhan. Hatiku ini ya Yesus bukan milikku, tetapi hidupku adalah milik-Mu. Hatiku ini Yesus, bukanlah milikku, namun hidupku milik-Mu. Namun hidupku kini adalah milik-Mu. Di hatiku, di hatiku, ya di hatiku, Tuhan bersabdalah. Ku berserah, pasrah penuh, bersabdalah ya Tuhan. Ku berserah, pasrah, ku berserah, pasrah penuh, bersabdalah ya Tuhan. Dengan sungguh katakan, ku berserah, pasrah penuh, bersabdalah ya Tuhan. Kita berdoa. Bapa dalam kerajaan surga, saat ini kami membuka hati kami untuk dapat menerima firman Tuhan di dalam kelemahan kami. Kiranya Engkau dapat memberikan kami hikmat yang bukan saja kami dapat mengikutinya, tetapi kami dapat mengerti dan terkhusus nanti di dalam kehidupan kami dapat melakukannya dengan sungguh-sungguh melihat dan fokus hanya kepada Tuhan saja. Bersabdalah ya Tuhan, karena kami semua di sini siap untuk mendengar. Amin. Ya, adik-adik, kita tuh sering dengar orang bilang gini ya, bilang apa sih?
Jangan marah-marah, nanti cepet tua. Nanti cepet tua gitu. Orang tuh takut banget dibilang cepet tua. Menjadi tua adalah hal yang disyukuri, tapi cepet tua kayaknya jangan buru-buru biar bisa dinikmati, mungkin maksudnya itu. Makanya sekarang karena supaya orang nggak pengen cepet tua, jadi halo. Ya, dengan siapa di mana? Iya, Pak. Aku takut ini internetnya, wifi-nya mati hidup. Tenang Kak, nanti kita kasih kode kalau ada Kasih apa-apa. kode ya, kan? Ya, kayak tadi. Ya, jadi orang sampai keluarin krim-krim atau bahkan mengeluarkan dana yang anggaran supaya nggak cepet tua. Makanya jangan stres-stres, katanya gitu kan ya. Nah, bicara soal stres tuh ternyata nggak cuma orang dewasa loh yang ngalamin. Ternyata stres juga dialami sama anak-anak remaja, bahkan anak-anak, bukan hanya remaja kayak ini ya, kayak kalian, tapi juga anak-anak. Hidup rasanya penuh tekanan, hidup rasanya penuh dengan desakan-desakan supaya kita tuh menjadi sesuatu yang lebih baik atau menjadi sesuatu yang kadang-kadang malah bukan kita inginkan. Nah, apa sih stres remaja itu biasanya banyak ya ketika onsite. Itu nggak tahu kalau sekarang juga sebenarnya nggak usah nunggu onsite ya. Sekarang juga banyak terjadi bullying, apalagi lewat medsos. Kemudian juga tekanan dengan tugas-tugas sekolah. Kakak pernah cerita zaman kakak dulu jam 7 masuk, jam 12 udah pulang. Paling kerjain PR, belajar itu sekitar 1,5 apa 2, paling lama 2 jam kalau lagi ulangan. Tapi udah kelar. Nah, kalau sekarang kakak perhatikan, kalian pulang jam 12 pun PR-nya banyak banget gitu ya PR-nya. Dan itu bisa bikin rasanya stres gitu. Nah, kita perlu tahu kalau isi Alkitab yang sekarang kita mau baca, mau renungkan itu sangat relevan dengan kehidupan kita sehari-hari. Termasuk di dalamnya Tuhan Yesus sendiri pun mengangkat topik-topik soal isu, soal kekhawatiran, soal kecemasan gitu ya. Jadi sangat relevan, sangat berkaitan. Nah, kita mau belajar fokus kepada Kristus untuk mengatasi rasa khawatir kita tadi, rasa stres kita tadi. Kita mau fokus kepada Kristus dengan cara diam dan mendengarkan Kristus yang akan bicara kepada kita melalui Roh Kudus. Oke, sebelum kita buka Alkitab, kalian boleh siapkan Alkitab atau Alkitab. Alkitab pakai handphone. Ada sebuah tugas tadi video ya. Di dalam video ini ada 2 grup. Ada 2 grup yang baju putih dan baju hitam. Nah, tugas kalian adalah, ini tes ya. Tugas kalian menghitung berapa kali operan yang dilakukan oleh tim yang berbaju putih. Kali kalau misalnya kita basket kan oper-operan ya, oper-operan. Nah, berapa kali operan yang terjadi yang dilakukan oleh tim yang pakai kaos putih. Paham ya? Siap ya? Ini ada perintahnya di bawah. Hitunglah berapa kali operan bola dari tim yang berkaos putih. The monkey business illusion. Count how many times the players wearing white pass the ball. Telat mati ini. Baru mau ditanya ada berapa kali operan,
Ada yang hitung salah nggak? Ada yang hitung salah nggak? Operan yang baju kaos putih? Jawab Videonya telat, Kak. Jadi ngitungnya dikit banget. berapa, Kak? Saya 16, Kak. Ada yang di bawah 16? Kak Okta tadi ya. Terus Christine atau Jonathan atau Lina? Pas nggak atau kurang? 15, Kak. Oh, 15 nyaris ya, nyaris. Oke. Nggak apa-apa. Ini tes. Nah, selama tadi video berlangsung, adakah kalian lihat sesuatu yang terjadi selama video tadi, selama tadi orang itu oper-operan? Ada nggak? Ada monyet, Kak. Monyet, oke. Siapa lagi yang ngelihat ini? Yang ngelihat monyetnya tadi? Ada. Oh, masa sih kok nggak ada? Ada nggak sih? Ada nggak yang perhatiin selain Andreas? Iben tadi jawab ngelihat juga dia ada monyet, katanya bisik-bisik monyet ya katanya. Selain tadi ada ada ngik-ngik tadi yang muncul, yang lewat, yang numpang lewat, ada lagi nggak? Ada satu lagi loh yang terjadi. Ada lagi nggak? Ketemu nggak? Siapa yang ketemu? Nggak ada? Ada? Andre ketemu nggak, Andre? Kayaknya tadi ada orang yang lewat ya, Kak, pakai baju hitam juga. Oke, no, it's not that. Kan itu. Oh, berarti saya kayak salah berarti. Kelewat berarti ya, kelewat. Ada lagi nggak selain tadi? Tadi bener yang pertama, Andre. Ada yang ada monyet lewat, benar. Ada gorila lewat, benar. Nah, yang kedua. Correct answer is 60. Kakak lihat ya, lihat hordennya yang tadinya warnanya merah. Terus pertama ini yang jawaban Andre, ada monyet lewat. Kemudian hordennya berubah jadi warna apa? Jadi warna gold. Ya. Iya, Kak. Jadi ini adalah nama tesnya, tes selective attention, di mana kadang katanya anak-anak remaja itu suka gagal fokus atau suka nggak fokus, ternyata enggak ya. Tadi dijawab sama Andre, bener ada yang lewat, bener. Kadang-kadang katanya salah fokus, disuruh beli gula, beli garam, disuruh beli kopi, beli motor. Jadi nggak fokus deh. Nah, mari kita buka Alkitab kita. Nanti kita lihat apa sih maksudnya tes selective attention ini. Nanti ini sedikit dikaitkan di akhir dari renungan kita. Kita buka Alkitab kita buka Lukas 10 ayat 38 sampai 42. Boleh minta Lina monitor Kak, Dek? Lina ada nggak, Lina? Lina boleh minta tolong baca, Dek? Lukas 10. Halo, Lina. Oke, kalau nggak ada, mungkin Jeffrey monitor. Jeff, bisa tolong dibaca Lukas 10 ada di layar. Kalau misalnya kalian Zoom-nya pakai HP, nah di layar ada. Sampai ayat berapa, Kak? 10 sampai ayat 42, 38 sampai 42. Ketika Yesus dan murid-muridnya dalam perjalanan, tibalah ia di sebuah kampung. Seorang perempuan yang bernama Marta menerima dia di rumahnya. Perempuan itu mempunyai seorang saudara yang bernama Maria. Maria ini duduk dekat kaki Tuhan dan terus mendengar perkataannya. Sedang Marta sibuk sekali melayani, ia mendekati Yesus dan berkata, "Tuhan, tidakkah engkau peduli bahwa saudaraku membiarkan aku melayani seorang diri?
suruhlah dia membantu aku. Tetapi Tuhan menjawabnya, Marta, Marta, kau khawatir dan menyusahkan diri dengan banyak perkara. Tetapi hanya satu saja yang perlu. Maria telah memilih bagian yang terbaik, yang tidak akan diambil daripadanya. Ya, makasih Jeff. Minggu lalu kita juga belajar tentang seri Jesus and Stress ya, dengan tekanan, dan kita belajar tentang kekhawatiran para murid, tentang pakaian, tentang minuman, tapi kemudian Yesus mengingatkan tentang menggambarkan tentang burung liar di udara, rumput yang diinjak. Itu semua dipelihara Tuhan dan diberi keindahan oleh Tuhan. Dan itu juga membuktikan bahwa kemahakuasaan dari Tuhan, perhatian dari Tuhan, dan juga God is bigger than stress. Tema yang kemarin itu kan, God is bigger than stress. Tuhan lebih besar daripada kebutuhan-kebutuhan kita, kekhawatiran kita. Nah, setelah kita tahu tentang God is bigger than stress, maka minggu ini kita juga mau merenungkan tentang apa yang mau kita pilih. Apakah kita lebih nyaman berada di zona kekhawatiran kita, atau justru kita lebih memilih fokus kepada Kristus. Nah, tadi Jeffrey udah baca. Kalian bisa baca sekali lagi. Kakak kasih waktu sekali lagi, supaya kita betul-betul memahami apa sih yang sedang dibicarakan oleh perikop ini. Oke. Nah, sekarang kita tutup dulu ya. Udah baca lagi kan? Udah semuanya. Nah, Kak Esther nggak usah tunjuk-tunjuk. Ini cuma supaya nggali aja. Hanya menggali aja tentang apa yang disampaikan oleh perikop ini. Sorry. Nah, gali aja apa yang disampaikan oleh perikop ini. Jawab aja ya, siapa aja ya. Kak Esther nggak perlu tunjuk siapa, Lisda, Christine, Jeffrey, atau siapa. Anak-anak remaja, bebas, silahkan. Gampang, isinya semua ada di dalam perikop ini. Ada berapa orang yang sedang bercakap-cakap di perikop ini? Iben juga boleh lo jawab. Ada berapa orang? 2. Siapa aja, Andre? Marta dan Tuhan. Marta dan Tuhan. Oke, ada lagi yang mau jawab? Oke. Siapa yang menerima Yesus dan murid-muridnya? Marta. Di manakah dia menerima Yesus? Di rumahnya. Mana nih yang lain nih? Di manakah Maria duduk? Di kaki Tuhan. Apa yang Maria lakukan di sana? Mendengarkan apa yang Tuhan bilang. Oke, apa yang sedang dilakukan Marta? Di dapur siap-siap makanan. Oke, apa yang Marta inginkan agar Yesus lakukan? Membantu Marta untuk menjamu Tuhan. Oke. Ini kayaknya disapu bersih nih sama Andre. Thank you, Andre. Iya, Kak. Ketika Yesus dan murid-muridnya tiba di kampung Betania, Marta, seperti tadi yang Andre jawab ya, menerima Yesus di rumahnya, dan seorang tuan rumah yang baik tentu akan berusaha bagaimana tamunya itu terlayani. Coba perhatikan atau ingat-ingat ketika ada saudara atau kerabat kalian yang jauh datang dari kampung, misalnya dari Sumatera, dari Siantar, ada bapak tua, opung, amang boru, om, atau tante, atau oma, mungkin juga kerabat yang mungkin tinggal
jauh, mungkin nggak beda pulau tapi jauh, misalnya tinggal di Jakarta lagi datang, coba ingat-ingat, perhatikan ketika mereka datang yang dilakukan sama mama itu apa? Biasanya menghidangkan teh, kopi, menawarkan entah snack, ada kue lapis, ada lapet, ada keripik, udah jadi lapar, ada macam-macam. Nah, kakak tuh ngebayangin ya kesibukan Marta ketika Tuhan Yesus datang. Tuhan Yesus datang tuh nggak sendiri, ada murid-muridnya dan mungkin juga ada orang-orang yang mengikuti dia. Jadi dia sibuk warawiri ke depan, ke dapur, ambil ini, ambil itu. Mungkin juga kalau misalnya zaman sekarang kalau ada yang kurang-kurang itu ke warung, ke Indomart gitu ya. Itu sangat kontras sekali dengan Maria. Maria, justru yang dilakukan Maria duduk tenang di dekat kaki Yesus dan terus mendengarkan apa yang dibicarakan oleh Yesus. Oh maaf ya, ini kayaknya kepotong ininya, slide-nya. Oke lah, nggak usah pakai slide. Itu sangat kontras dengan Maria. Jadi Marta ini seperti sibuk sendirian, walaupun mungkin ada juga yang bantu wanita-wanita di sana gitu ya. Tapi terlihat itu pekerjaan yang sangat menyibukkan dan akhirnya membuat frustasi. Capek banget, ini nggak kelar-kelar, tapi aku pengen menghidangkan sesuatu yang baik kepada Yesus. Kan dia datang nih ke rumahku, itu bukan sesuatu yang ini ya. Oh, Tuhan datang gitu ke rumahnya dan itu membuat aku kepingin memberikan yang terbaik. Dan puncaknya dia bilang sama Tuhan seperti yang bacaan kita tadi, Tuhan, tidakkah engkau peduli bahwa saudaraku membiarkan aku melayani seorang diri? Suruhlah dia bantu aku. Dia bilang gitu. Nah inilah terjadi konflik. Marta tidak dapat memahami bagaimana Maria bisa duduk sementara pekerjaan ada banyak yang harus diselesaikan. Maria juga mungkin nggak ngerti. Kenapa bekerja jadi lebih penting daripada mendengarkan Tuhan? Konflik nggak sesuai pemahaman ininya. Kemudian, apa kata Tuhan? Ayat 41. Ginda, kenapa Ginda? Ginda boleh tolong baca nggak ayat 41? Halo Gin. Ginda ada nggak ya? Halo Ginda, baca ayat 41 deh. Tunggu ya. Iya, Ginda masih di mute, Ginda. Ini ya, udah keluar ininya. Ini yang tadi. Oke, nggak apa-apa. Christine baca deh Tin ayat 41 Tin. Apa jawab Tuhan ke Marta? Tetapi Tuhan menjawabnya, Marta, Marta, engkau khawatir dan menyusahkan diri dengan banyak perkara. Nah, iya. Ada dua yang dibilang sama Tuhan Yesus tentang Marta. Marta itu satu khawatir, kedua menyusahkan diri dengan banyak perkara. Khawatir, Tuhan rasanya kok bingung gitu, nggak senang juga gitu karena Marta mungkin menyangka bahwa dia bisa menyenangkan Tuhan dengan perjamuan saat itu, sehingga Marta malah menjadi gagal fokus, nggak fokus karena adalah bukan untuk menyantap makanan yang lezat, tetapi hendak menyampaikan pengajarannya dan bertemu dengan ini keluarga yang dekat ya sama Tuhan ya. Ada satu lagi saudaranya tuh, Marta, Maria, dan satu lagi abangnya, adiknya tuh Lazarus yang waktu itu dibangkitkan dari kematian oleh Tuhan Yesus. Yang kedua, dibilangnya Marta itu menyusahkan diri dengan banyak perkara. Banyak yang harus Marta pikirkan untuk menyiapkan perjamuan saat itu.
butuh ini, butuh itu, harus begini, harus begitu, kan jadi susah sendiri, menyusahkan diri dengan banyak perkara gitu. Padahal fokusnya adalah kepada Tuhan. Nah, dari dua hal ini tampak memang Marta sedang mengalami frustasi, stres, kesal, cemas, terganggu, dan akhirnya menjadi kehilangan sukacita bertemu dengan Tuhan Yesus di dalam rumahnya. Nah, ayat 42 boleh minta Lisda? Lis baca Lis. Lisda baca deh. Tetapi hanya satu saja yang perlu. Maria telah memilih bagian yang terbaik yang tidak akan diambil daripadanya. Iya, Tuhan bilang tuh cuma satu aja yang perlu. Enggak ada 1, 2, 3 atau 1A, 1B, 1. Satu aja yang perlu, yang telah dilakukan oleh Maria. Kakak ingetin ya, ini nggak usah dikilas balik, kakak ingetin aja pelajaran minggu lalu itu dari Lukas 12, 22 sampai 31, benar ya Kak Hen ya? Pelajaran minggu lalu. Betul, Kak. Jadi kakak baca aja. Ya. Lukas 12, 22 sampai 31. Ayat 29 katanya gini. Jadi janganlah kamu mempersoalkan apa yang kamu makan atau apa yang akan kamu minum, dan janganlah cemas hatimu. Ayat 30. Semua itu dicari bangsa-bangsa di dunia yang tidak mengenal Allah. Akan tetapi Bapamu tahu bahwa kamu memang memerlukan semuanya itu. Nah, itu minggu lalu yang kita renungkan. Bahwa bicara soal kekhawatiran, tekanan, stres, soal apa yang kita makan, kita minum, tetapi terlupakan ada satu hal yang utama yang harus dilakukan. Apa itu yang utama? Itu ada di ayat 31. Jonathan bisa baca? Apa John? Susah. Lukas 20 Susah John. Kaiser kasih yang benernya aja deh. Tetapi carilah kerajaannya, maka semuanya itu akan ditambahkan juga kepadamu. Nah, itu dia satu hal yang perlu tadi. Carilah dulu kerajaan Allah, maka semua itu akan ditambahkan kepadamu. Nah, minggu ini pun kembali ditekankan untuk melakukan cari dulu. Yang pertama kali, sebentar ya, cari dulu kerajaannya, maka semua akan ditambahkan kepada, ini perkataan ini bukan hanya kepada Marta, bukan hanya kepada murid-muridnya, tetapi kepada kita semua saat ini juga untuk mencari kerajaannya. Apa Marta salah kalau gitu Kak dengan persiapan makannya? Enggak salah. Enggak salah. Hati Marta itu baik. Kalau misalnya tidak ada yang seperti Marta melayani, enggak ada yang melayani, mungkin juga kalau ada yang perlu minum, ada yang perlu makan, yang nggak bisa langsung ngambil sendiri, kuenya harus dibuat dulu, rotinya harus dibuat dulu. Marta nggak salah, hanya kehilangan fokusnya. Terus apa masalahnya? Yang kakak bilang tadi, kehilangan fokusnya dan dia terlalu peduli dengan semua yang harusnya itu nggak penting dibanding tujuan kedatangan Tuhan ke rumah ketika itu. Di sini kalau dibilang terlalu peduli itu gimana sih? Terlalu peduli sama omongan orang di netizen. Terlalu peduli dengan overthinking, benar. Terlalu peduli dengan kalau tugas kan benar dong Kak, peduli benar, tugas harus dikerjakan, tapi ketika ada orang mengerjakan tugas nggak selesai-selesai, udah gitu kebetulan juga nggak selalu dapat nilai bagus, depres, jadi menyalahkan, aduh harusnya begini, harusnya begitu.
Tetapi dia lupa kalau apapun yang dia lalui saat itu, apapun yang dia dapatkan saat itu adalah kesempatan yang Tuhan kasih. Satu hal yang dia perlu, yang dia lupakan. Satu hal yang perlu dia ingat harusnya. Dia ini kita ya, termasuk Kak Esther gitu, adalah mencari Tuhan. Mencari keberadaan Tuhan lewat persekutuan, doa. Nah, kita sering nggak kayak Marta? Kita sibuk terus, tugas terus, apa terus, pokoknya pelayanan terus bahkan gitu ya. Kita sering nggak kayak Marta? Sering. Kadang seorang pelayan lah kita bilang ya, baik itu liturgos, baik itu pendamping, baik apapun lah, kadang lupa asik melayani, tetapi lupa mencari Tuhan. Bagaimana sama Maria? Pilihan apa yang dia buat? Dia menghargai Yesus di atas segalanya. Dia bahkan menempatkan momen bersama dengan Yesus di atas kebutuhan saudara perempuannya Marta. Nah, kisah ini bukan mau menyatakan bahwa apa yang dilakukan Marta adalah salah. Marta yang tadi dibilang Kak Okta, overthinking, sesuatu yang nggak perlu, begitu perlu sampai melupakan tujuan utama. Kita perlu mengingat bahwa kedatangan Tuhan Yesus bukan untuk makan roti yang lezat, bukan untuk minum minuman yang enak. Ketika orang datang, opung datang, amang boru datang, oma datang, tante datang, tujuan datang ke rumah kita adalah bukan untuk makan-makan atau minuman yang enak, akan tetapi untuk bertemu dengan kita, bertemu dengan orang yang dikasihinya. Nah sekarang setelah ditegur sama Tuhan, Marta, apa yang terjadi? Kita coba cek di Yohanes 12 ayat 1 sampai 3. Apakah yang belum baca? Minta tolong Jonathan baca lagi deh. Baca lagi ya, Dek, nggak apa-apa ya? Yang 1, 2, 3 itu. 12 ayat 1. 6 hari sebelum Paskah, Yesus datang ke Betania, tempat tinggal Lazarus yang dibangkitkan Yesus dari antara orang mati. Di situ diadakan pertemuan untuk dia dan Marta melayani, sedang salah seorang yang turut makan dengan Yesus adalah Lazarus. Maka Maria mengambil setengah kati minyak naswatu murni yang mahal harganya, lalu meminyaki kaki Yesus dan menyekanya dengan rambutnya, dan bau minyak semerbak di seluruh rumah itu. Nah itu, thank you Jonathan. Di dalam bacaan yang tadi dibaca sama Jonathan, kita baca sama-sama, apa yang sedang dilakukan Marta? Apa yang dia lakukan sama Marta? Nah, ini kayak saya tunjukin. Marta masih melayani, masih. Kelihatan nggak ada sungut-sungutnya di sana atau ada permintaannya kayak kemarin kepada Tuhan Yesus? Nggak ada. Ya itulah dampak ketika Tuhan telah berbicara kepada kita. Hidup kita pasti berubah. Bagaimana dengan Maria? Maria masih fokus kepada Tuhan Yesus. Bahkan dia mengambil setengah kati minyak narwastu murni yang mahal harganya. Tadi kalau hari ini ada yang ikut ibadah bisa lihat narwastu itu 300 dinar, upah pekerja itu 1 dinar. Tadi Pak Iman Kristo bilang kalau 1 dinar, kalau sekarang 150 satu hari upah pekerja, berarti kalau 4 tahun, kalau 300 dinar itu didapatkan sama 4 tahun, atau di total 45 juta katanya. Maria masih menunjukkan fokusnya kepada Tuhan dan cintanya kepada Tuhan. Nah, pilihan ada pada kalian. Kalian ini termasuk Kak Esther dan kakak-kakak pembina juga. Seperti yang kakak bilang tadi, selain orang dewasa, remaja juga punya tekanan sendiri, punya kekhawatiran sendiri. Dan kita bisa tenggelam di dalam kekhawatiran dan tekanan-tekanan itu. Di dalam stres. Ada banyak anak-anak remaja yang memilih solusi dengan hal-hal yang justru merugikan
Bukan hanya merugikan orang lain, tetapi juga merugikan dia sendiri. Tetapi kita sebagai anak Tuhan sekarang udah tahu bahwa pilihan kita adalah diam di kaki, bahwa pilihan kita adalah mencari kerajaan Tuhan terlebih dahulu. Di mana atau bagaimana? Tentu bisa dari doa, bisa dari saat-saat teduh yang kalian lakukan tiap hari, bisa dari ibadah-ibadah, persekutuan-persekutuan. Selamat memilih Kristus di atas segala-galanya. Tuhan memberkati. Amin. Esther kembalikan kepada Iben. Oh, sebentar, ini bukan doa syafaat. Ini ke Bu Eka ya? Ya. Adik-adik, mari kita sama-sama berdirinya, di rumah juga kita bisa berdiri. Kita akan mengucapkan pengakuan iman rasuli. Mari kita sama-sama bangkit berdiri. Kita ucapkan dari dalam hati kita dengan segenap hati pengakuan iman rasuli yang berbunyi demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati, dan dikuburkan turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati. Naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Sebelum acara yang berikutnya, pada tanggal 4, kita akan mengadakan perjamuan kudus. Oleh karena itu, pada kesempatan kali ini, mari kita bersama-sama menyiapkan hati kita untuk menyambut perjamuan kudus. Kita akan melakukan sensora morum. Mari kita siapkan hati kita. Persiapan perjamuan kudus. Pada hari Minggu, tanggal 4 April 2021, kita akan merayakan perjamuan kudus. Untuk menyambut dan ikut serta dalam perayaan itu, marilah kita mempersiapkan diri secara bersama-sama. Pada perjamuan malam terakhir, Kristus menghendaki kita merayakan perjamuan kudus untuk mengenangnya. Mengenang Kristus berarti mengalami kehadirannya seperti murid-muridnya dahulu mengalami kehadirannya bersama mereka. Mengenang Kristus juga berarti menyadari secara pribadi seluruh kehidupan Kristus yang diberikannya bagi keselamatan dunia, sejak lahir, melayani, menderita sengsara, mati, dibangkitkan, dan dimuliakan di surga. Apakah kita benar-benar rindu untuk berjumpa secara pribadi dengan Kristus, untuk mengalami kasih, kuasa, dan kebenarannya yang memperbarui hidup kita? Apakah kita menghayati bahwa seluruh kehidupan dan karya Kristus, yaitu kebangkitannya, kenaikannya ke surga, sampai dengan kedatangannya kembali, terkait erat dengan kehidupan kita? Marilah kita merenungkannya. Pada perjamuan malam terakhir, ketika Kristus memecah roti dan mengangkat cawan,
Ia membagikan tubuh dan darahnya sendiri kepada murid-muridnya. Menerima tubuh dan darahnya berarti dipersatukan dengan Kristus sehingga ia menjadi kepala dan kita tubuhnya. Menerima tubuh dan darahnya berarti dipersatukan dengan semua orang yang menerimanya juga menjadi satu tubuh dan satu roh. Apakah kita menghayati bahwa Kristus adalah kepala seluruh kehidupan kita dalam hidup berjemaat dan bermasyarakat, dalam keluarga dan pekerjaan kita? Apakah kita menghayati bahwa kita adalah anggota tubuh Kristus yang saling mengasihi seorang terhadap yang lain? Marilah kita merenungkannya. Ketika kita bersatu dengan Kristus, roti hidup yang dipecah-pecahkan bagi dunia ini, kita pun dipersatukan dalam kematian dan kebangkitan Kristus. Dipersatukan dengan Kristus berarti diutus untuk mengosongkan dan menyangkal diri, memikul salib dan mengikut Kristus. Dipersatukan dengan Kristus berarti diutus untuk memberi hidup kita demi keselamatan dunia. Apakah dalam persekutuan dengan Kristus kita mau berkorban dan menjadi berkat bagi sesama kita? Apakah kita menyadari bahwa sebagai anggota tubuh Kristus di tengah dunia, kita menjadi mata dan telinga bagi Kristus yang melihat dan mendengarkan, serta peduli terhadap kebutuhan dan masalah sesama kita? Sudahkah kita menjadi mulut bagi Kristus yang menyuarakan kebenaran dan keadilan dalam lingkungan kita? Sudahkah kita menjadi tangan bagi Kristus yang berkarya memperjuangkan damai sejahtera di muka bumi? Marilah kita merenungkannya. Kiranya Roh Kudus menolong kita semua dalam mempersiapkan diri untuk merayakan perjamuan kudus pada tanggal 4 April 2021 mendatang. Ya, Iben bisa lanjut. Ya, sebagai tanda syukur, mari kita berikan persembahan kita dengan sadar untuk firman Tuhan. Dan segala sesuatu yang kamu lakukan dengan perkataan atau perbuatan, lakukanlah semua itu di dalam nama Tuhan Yesus, sambil mengucap syukur oleh Dia kepada Allah kita. KJ 450, hidup kita yang benar. Hidup kita yang benar
Untuk doa syafaat, dipersilakan Kak Hendra. Baik teman-teman, mari kita menaikkan doa-doa kita bersama-sama. Mari kita berdoa. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur Tuhan atas kesempatan yang Tuhan berikan, sehingga kami masih bisa berkumpul dari tempat kami masing-masing, dan kami bisa menaikkan puji-pujian kami, serta mendengarkan firman-Mu. Saat ini kami mau menyatukan hati kami untuk menaikkan doa-doa permohonan kami kepadamu, Tuhan. Kami percaya Tuhan akan mendengar dan menjawabnya sesuai dengan kehendak Tuhan. Kami berdoa bagi persembahan yang baru saja kami serahkan. Kami percaya bahwa semua pekerjaan Tuhan di dunia ini membutuhkan biaya, oleh karenanya kami dengan senang hati memberikannya kepadamu, supaya kerajaan-Mu boleh semakin luas dan nama Tuhan boleh semakin dimuliakan, semakin banyak orang yang mengenal nama-Mu. Kami berdoa bagi komisi remaja di tempat kami, ya Tuhan, di Pos Cilengsi. Tuhan yang kiranya memberikan kerinduan di hati kami semua untuk senantiasa bersekutu, untuk senantiasa saling mendoakan dan saling menguatkan di tengah keberadaan kami di Cilengsi ini, Tuhan. Kami juga berdoa bagi studi yang kami laksanakan pada saat ini. Tuhan, Kau tahu bahwa karena kondisi yang juga Tuhan izinkan terjadi, maka sampai dengan saat ini kami masih harus belajar di rumah kami masing-masing. Kami percaya bahwa Tuhan tidak meninggalkan kami sendirian, oleh karena itu kami mohon supaya Tuhan menguatkan hati kami, Tuhan menguatkan semangat kami, sehingga kami boleh menjalaninya sampai dengan selesai. Sampai Tuhan perkenankan wabah ini untuk berlalu, Tuhan. Kami juga berdoa bagi pemerataan vaksin COVID-19. Kami percaya bahwa ketika Tuhan sudah memberikan hikmat kepada orang-orang yang membuat dan memperbaiki vaksin COVID-19 terus-menerus, maka saat ini kami berdoa supaya distribusinya, penyebarannya juga boleh merata, sehingga setiap orang bisa mendapatkan kesempatan untuk memperoleh vaksin COVID-19. Kami berdoa bagi pemerintah supaya Tuhan memberikan hikmat dan kebijaksanaan bagi mereka, tidak hanya dalam soal pemerataan vaksin ini saja, tetapi dalam kebijakan-kebijakan lain yang diambil untuk segera menuntaskan pandemi ini. Kami juga secara khusus berdoa Tuhan untuk saudara-saudara kami di Makassar, di mana tadi terjadi aksi terorisme, ya Tuhan. Kiranya Tuhan menguatkan hati saudara-saudara kami, Tuhan juga yang melembutkan hati orang-orang yang terlibat di dalam kejadian ini, supaya mereka lewat kejadian ini justru mereka tidak semakin membenci, tetapi Tuhan kiranya memberikan kesempatan bagi mereka justru untuk mengenal nama Tuhan. Inilah doa-doa kami, ya Tuhan. Semuanya ini kami naikkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dengan pertolongan Roh Kudus kepada Bapa di sorga. Amin. Silakan Iben. Nah, di tengah kesibukan kita belajar dan berkegiatan, Tuhan mengajarkan kita untuk tetap dekat dengannya. Tuhan mengingatkan kita untuk mencari Dia. Maka kedamaian dan sukacita akan kita dapatkan. Marilah kita menyanyikan lagu PKJ 103, Carilah Dulu Kerajaan Allah. Maka
Maaf, Bu Eka, audionya belum dibuka. Allah Bapa yang Maha Baik, kami bersyukur dan berterima kasih kepadamu Tuhan, karena pada hari ini Tuhan telah memimpin jalannya ibadah remaja dari awal hingga akhir. Terima kasih untuk Kak Esther yang boleh Tuhan pakai untuk memberitakan kebenaran firman Tuhan. Bapak yang baik, terima kasih juga buat Kak Hendra yang boleh menjadi pembimbing adik-adik remaja di Pos Cilengsi ini. Kami juga Tuhan menyerahkan adik-adik remaja ini ke dalam tangan Tuhan. Biarlah Tuhan memberikan hikmat kepada mereka agar mereka dapat memilih yang terbaik. Mereka boleh memiliki Tuhan dalam hidup mereka karena Tuhan terlebih dahulu memiliki mereka. Tuhan tolong adik-adik remaja ini agar di sepanjang minggu yang akan mereka lalui, mereka boleh senantiasa merasakan penyertaan Tuhan. Mereka boleh selalu merasakan pertolongan Tuhan, sehingga iman mereka boleh semakin dikuatkan. Biarpun kami tidak dapat berjumpa secara fisik satu dengan yang lain, tapi biarlah Tuhan Roh Kudus yang menolong kami agar iman kami boleh terus dikuatkan. Anak-anak remaja ini Tuhan boleh semakin mencintai dan mengasihi Tuhan di seluruh kehidupannya. Adik-adik yang terkasih, kita akan kembali ke dalam kehidupan nyata kita. Marilah kita menyerahkan hidup kita ke dalam tangan Tuhan dan kita merasakan damai sejahtera dari Allah Bapa, kasih karunia Yesus Kristus dan penyertaan Roh Kudus dalam seluruh kehidupan kita. Amin. Ibadah telah selesai. Saya serahkan kepada Kak Hendra. Oke. Iya, terima kasih Bu Eka, makasih Iben, makasih teman-teman yang sudah hadir. Nah, sebelum kita akhiri, nanti kita juga akan foto bersama, tapi izinkan saya untuk menyampaikan sebuah pengumuman ya. Nah, teman-teman, ini adalah pengumuman tentang perayaan Paskah ya teman-teman. Kalau teman-teman lihat, minggu depan kita sudah akan masuk ke hari Paskah, tetapi Komisi Remaja GKI Kranggan ya bersama dengan GKI Pos Cilengsi tentunya itu akan mengadakan perayaan Paskah di hari Sabtu tanggal 10 April mulai jam 16.00 WIB ya, jam 4 sore. Nah, teman-teman kita semua diajak untuk ikut ya, untuk datang dan bergabung di dalam perayaan Paskah itu. Nah, ini nanti temanya adalah kebangkitan Kristus memulihkan kau dan aku ya, teman-teman. Jadi kau dan aku itu artinya kita. Kita, lu aja sama gue kali gitu ya. Jadi memulihkan kita. Nah, kalau remaja nih sekarang lagi stres ya, ini di sebelah kiri ini ada poster dikit-dikit stres. Stres kok dikit-dikit gitu katanya. Padahal di sebelahnya ada temennya yang lagi ngeluh, aduh aku stres nih gitu. Aduh aku stres, malah jawabannya dikit-dikit stres. Stres kok dikit-dikit gitu. Nah, ternyata teman-teman ketika Tuhan Yesus wafat itu murid-murid juga mengalami kekacauan ya, kekacauan di dalam pikiran terutama di dalam hatinya. Nah, itu yang kita bilang hati dan pikiran itu yang kita bilang mental ya. Nah, nanti di perayaan Paskah yang tanggal 10 April itu hari Sabtu ya teman-teman, hari Sabtu tanggal 10 April kita akan bersama-sama mendalami bagaimana sih murid-murid itu bisa mengalami pemulihan mental setelah Tuhan Yesus bangkit tentunya gitu ya. Jadi catat tanggalnya hari Sabtu tanggal 10 April dimulai pukul 16. Minggu depan kita akan kebaktian seperti biasa tanggal 4 ya. Kebaktian di hari Paskah kita itu jam 13 ya. Jam 13.00 jadi maju sehingga teman-teman setelah itu bisa tidur siang. Soalnya mencermati perkembangan cuaca ini biasanya jam-jam segini dan terbukti ya udah mulai gelap dan petir sudah menyambar-nyambar nih. Oke teman-teman, pengumumannya itu aja. Sekarang kita mau potbar ya. Silakan kalau teman-teman bisa menyalakan kameranya, silakan dinyalakan. Oke teman-teman, terima kasih ya. Silakan dimatikan Selamat hari Minggu. kameranya. Selamat hari Minggu. Sampai ketemu lagi. Selamat hari Minggu. Dadah.
Ya.